Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan dari awal tahun hingga 3 bulan berlalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan selalu menuntun kami. Tuhan selalu menolong kami. Sampai pada detik ini, kami ada semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih setia Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami Tuhan boleh mengarahkan pikiran kami boleh mengarahkan hati kami boleh mengarahkan seluruh kehidupan kami semuanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mungkin ada yang sakit, kami percaya Tuhanlah Allah yang menyembuhkan kami. Kami mungkin Tuhan boleh mengalami banyak masalah, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam masalah kami. Kami juga Tuhan mungkin boleh ada tantangan seperti jalan keluar tertutup Tuhan, tapi kami tahu Allah kami Allah yang membukakan jalan bagi kami. Allah kami Allah yang berperang bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah kami Allah yang tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik dan terang baik. Kami mau tinggikan nama-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kasih-Nya ya, menyertai kita seperti dulu ya. Dulu bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar sebelum masuk ke padang gurun. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka melalui padang gurun. Di padang gurun mereka juga mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan. Dan ada satu hal, mereka juga mengalami peperangan. Ada satu ketika mereka mulai berperang. Peperangan yang pertama mereka melawan bangsa Amalek. Tapi di situ Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Yosua berperang. Musa, Harun dan Hur mereka berdoa. Mereka meninggikan nama Tuhan, nafiri Tuhan, mereka meninggikan nama Tuhan, mereka berdoa. Dan Tuhan menyertai. Ada kemenangan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan, Tuhan turun tangan dan Tuhan bekerja memberikan kemenangan. Tapi ketika kita lemah, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mereka terpukul kalah. Nah, itu adalah kuasa penyertaan Tuhan. Kita mau angkat tangan dan kita mau berserah. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang berperang bersama dengan kita. Tuhan kita Tuhan yang memberikan kemenangan bagi umatnya. Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah. Amin. Amin. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau dengarkan suara nafiri. Tuhan
adalah panglima kita. Yesus Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Mari semuanya. Api kemuliaannya dan curah dari surga penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tak curah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Tercurah dari surga Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, ialah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Haleluya. Kita sebentar lagi mau siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam penyembahan. 3 bulan sudah kita lalui dari awal tahun 2022. Sekarang udah masuk April. Kita sebentar lagi akan Paskah. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya begitu besar. Dia gantikan kita yang seharusnya binasa, yang seharusnya mengalami api neraka, tapi kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita boleh menerima kasih-Nya yang cuma-cuma, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mulia Kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan kepada kami. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan
buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan yang luar biasa yang kami akan dengar Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan, berikan kami roh yang mengerti untuk firman Tuhan, pengertian, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang suka mempraktekkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali melayani Bapak Ibu di tempat ini. Ya, jemaat GPKDI Family of God yang luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman dan juga ibadah yang luar biasa. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya diberikan kepercayaan yang luar biasa di tahun ini. Ya, saya bisa menyampaikan firman Tuhan di depan jemaat GPKDI Family of God Pontianak. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan membagikan mengenai prinsip tabur tuai. Ya, mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya di rumah, atau yang ada handphonenya, mungkin di Alkitab tidak ada handphonenya, ya, di dalam handphonenya ada Alkitab, kita sama-sama lihat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau perikop, memberi dengan sukacita membawa berkat. Mari sama-sama kita perhatikan ayat demi ayat. Dikatakan di ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan tentang prinsip tabur tuai. Prinsip tabur tuai, ya. Dikatakan di dalam Galatia pasal 6, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Artinya Bapak Ibu, ada prinsip yang pertama saya pelajari daripada prinsip tabur tuai. Yang pertama ada pasti, ya. Maksudnya apa? Orang yang menabur pasti menuai. Prinsip yang pertama, orang yang menabur pasti menuai. Sama-sama kita katakan pasti. Bapak Ibu, tidak ada orang yang menuai tanpa menabur. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama mengerti bahwa orang yang menabur pasti menuai. Kecuali orang yang menuai atau yang mengambil hak orang lain. Contoh pencuri atau rampok dan lain sebagainya. Dia mengambil hak orang lain. Dia sendiri tidak menuai. Tapi kita bukan pencuri Bapak Ibu. Kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, prinsip pasti. Artinya pasti menuai. Makanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk menabur. Tuhan sudah menyediakan benih bagi kita. Setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita diberkati Tuhan, setelah kita mengalami berkat-berkat Tuhan, itu benih. Mari kita juga mau menabur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita juga mau menabur, memberikan kepada orang-orang lain di gereja, di tempat pelayanan kita. Kita mau berlomba-lomba untuk menabur. Karena apa? Karena kelak kita pasti menuai. Ya. Suatu saat kita pasti menuai. Saya katakan sekali lagi, tidak ada orang yang menuai tanpa menabur. Tapi orang yang menabur pasti menuai. Katakan amin. Ya, orang yang menabur pasti menuai. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip pasti menuai. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama melakukan hal ini. Prinsip yang pertama, prinsip menabur dan pasti menuai. Amin. Dikatakan ayat yang ke-6 tadi di dalam 2 Korintus, camkana ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Masalah menuainya kapan? Pasti ada waktu Tuhan. Mungkin kita hari ini menabur, kelak kita akan menuai. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang juga melakukan kegiatan-kegiatan orang di daerah menanam padi, bercocok tanam, ya. Menuai pasti kami alami Bapak Ibu. Contoh, ketika saya mempersiapkan benih yang Tuhan percayakan kepada saya, benih padi contohnya, saya harus tabur. Nggak bisa saya punya mimpi, suatu saat saya akan menuai banyak, melimpah-limpah tanpa saya melakukan namanya menabur benih. Saya tabur benih. Saya mulai bercocok tanam bersama-sama dengan masyarakat lokal setempat. Saya urus semuanya sampai saya rawat sampai kelak menuai. Ada sukacita yang luar biasa ketika menuai. Ada waktunya. Ya. Yang penting bagian kita adalah kita mari menabur, merawat, dan suatu saat kita akan menuai.
Amin. Pasti menuai. Makanya jangan takut Bapak Ibu kalau kita menabur. Ya, jangan takut untuk menabur. Menabur apa? Tentunya menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Keuangan, kalau Tuhan percayakan keuangan, mari kita menabur dalam keuangan kita. Dalam hal-hal yang lain, yang baik-baik kita mari tabur. Ini prinsip yang pertama yang saya pelajari, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Yang kedua, ya dikatakan tadi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ya. Artinya apa? Prinsip yang kedua adalah masalah jumlah. Berapa banyak yang hari-hari ini kita tabur? Itu akan menentukan jumlah yang akan kita tuai. Jangan kita bermimpi suatu saat saya akan menuai banyak. Bapak Ibu sendiri menabur sedikit. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita mau menuai banyak, tentunya kita akan menabur lebih banyak lagi. Amin. Karena Alkitab katakan, camkana ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini prinsip firman Tuhan. Tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Jadi prinsip yang kedua adalah mengenai jumlah. Bukan hanya jumlah, tapi kualitas benih. Ya. Saya pelajari Bapak Ibu. Jumlah dan kualitas itu penting. Jumlah kita banyak, kita juga Tuhan percayakan benih yang terbaik. Mari kita mau tabur itu. Kelak kita akan menuai lebih banyak lagi. Amin. Kita akan menuai lebih banyak lagi. Saya sendiri, saya tadi kesaksian bagaimana saya suka atau hobi bercocok tanam. Contoh padi. Benih tersebut saya akan seleksi dengan baik, dengan teliti. Oh, ini benih yang berkualitas. Dan saya akan tabur. Dan saya pasti akan menuai. Ya, jadi itu tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya sedikit, ya saya menuai sedikit. Kalau jumlahnya banyak, ya saya menuai banyak. Ya kalau saya menaburnya ya cukup cuma satu, ya mungkin nanti saya akan menuai lebih dari satu. Tapi nggak bisa saya bermimpi, wah saya akan menuai padi bertonton. Padahal saya sendiri menaburnya sedikit, mungkin cuma segenggam. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini prinsip firman Tuhan yang jelas. Alkitab katakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ya, mari kita mau memiliki taburan yang banyak dengan kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan. Tentunya kualitas apa? Kualitas hati kita ketika kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Kita memberi, menabur dengan banyak, tapi kualitas hati kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam pekerjaannya. Mengasihi Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hati kita. Ya, di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Saya akan baca. Ini kisah yang luar biasa ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa Ishak kaya? Karena dia menabur. Kenapa dikatakan Ishak semakin kaya? Karena dia menabur. Ya, dia menabur. Bahkan dikatakan dia memperoleh 100 kali lipat. Wow, luar biasa. Ya. Tentunya Ishak tidak hanya cukup, ya udah sekali aja, enggak. Dia terus melakukannya. Ya. Jadi mari kita sama-sama. Ayo kita berlomba-lomba. Saya katakan berlomba-lomba untuk menabur. Karena dikatakan tadi prinsip yang pertama pasti akan menuai. Yang kedua mengenai jumlah. Ya.
Mungkin kita jumlah penting nggak? Ya penting. Kalau dalam prinsip menabur, ya jumlah penting. Cuma jangan cuma sekedar jumlah, tapi kualitasnya. Ya kita jumlah banyak, tapi asal-asalan ya udahlah. Ya udahlah, asal-asalan. Ya kualitas, tentunya kualitas berbicara hati kita. Benar-benar nggak kita menabur dengan kerelaan hati kita. Ada kata kerelaan hati. Supaya suatu saat kita akan menuai. Amin. Yang ketiga, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga saya pelajari, dikatakan ayat yang ke-10, saya akan loncat dulu ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu, tentunya kita punya mimpi, tidak akan cukup sekali untuk memperoleh atau kita akan menuai. Cukup sekali lah saya menuai, habis itu enggak. Tentunya kita punya mimpi, suatu saat saya akan menuai. Suatu saat saya akan menuai, sama seperti Ishak tadi dikatakan. Ishak terus semakin kaya, tambah kaya, bahkan wow luar biasa kayanya. Artinya apa? Kita mau melakukannya terus menerus, continue. Dikatakan Tuhan menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Artinya kita mempersiapkan benih yang baru berikutnya. Kita mau supaya suatu saat saya akan menabur, suatu saat saya akan menabur lagi. Benih bukan untuk dimakan, tetapi untuk ditabur. Ya, ada hal yang kita makan, ada yang hal yang kita benar-benar untuk kita lakukan untuk ditabur kembali. Ya, kita tabur kembali. Jadi kita mempersiapkan benih baru. Artinya kita tidak cukup sampai di situ. Ya udah saya sekali aja, habis itu enggak. Saya sekali aja lah memberi, habis itu enggak. Kita terus seperti air yang mengalir terus, berkat Tuhan selalu baru. Selalu baru rahmat-Mu, baru rahmat-Mu. Berkat Tuhan selalu baru. Artinya kita terus mempersiapkan benih. Terus kita mempersiapkan benih. Terus kita menabur. Maka kita akan menuai. Ya, jadi ini prinsip yang ketiga. Kita mau continue mengalami berkat Tuhan. Tidak cukup stuck. Udah, selesai. Kita mau hari ini mengalami berkat Tuhan. Besok mengalami berkat Tuhan. Minggu depan kita mengalami berkat Tuhan. Bulan depan kita mengalami berkat Tuhan. Selalu baru. Makanya kita siapkan benih yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mau sama-sama menabur. Kita menabur, siapkan benih, menabur, siapkan benih baru, menabur. Kelak kita akan menuai. Ini prinsip yang ketiga yang saya pelajari. Jadi ada 3 prinsip kebenaran firman Tuhan mengenai prinsip menabur dan menuai. Yang pertama tadi prinsip pasti, ya. Orang yang menabur pasti menuai. Yang kedua, prinsip mengenai jumlah dan kualitas benih, ya. Jumlah dan kualitas benih. Jumlahnya banyak dan punya kualitas yang terbaik. Kita benar-benar memiliki kualitas benih yang terbaik supaya kita akan memperoleh yang terbaik juga. Dan yang ketiga, kita mau continue, ya, melakukannya terus menerus supaya kita seperti yang dikatakan di dalam Kejadian tadi tentang kisah Ishak. Dia semakin hari semakin kaya, tambah diberkati Tuhan karena Ishak menabur. Amin. Jadi itu yang saya bisa bagikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini kepada jemaat Tuhan? Ya, mungkin jumlahnya saya punya jumlah sedikit.
Seperti kisah janda di Sarfat, saya punya tepung segenggam, saya punya sedikit. Tapi ketika dia berani untuk memberi kepada hamba Tuhan, maka dia diberkati, terus diberkati. Ya, mungkin jumlahnya nggak banyak yang Tuhan percayakan kepada kita, tapi ketika kita berani, Tuhan, saya serahkan ini kepada Tuhan. Saya mau nabur, saya mau memberi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Kami mau Tuhan, prinsip tabur tuai atau prinsip menabur dan menuai kami alami. Kami mau Tuhan, suatu saat ketika kami menabur, mungkin hari ini kami melakukan firman Tuhan. Saya menantang jemaat Tuhan, mulai lakukan. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, mari kita mau sama-sama praktekkan, lakukan. Kita tidak hanya cukup mendengar, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kamu yang Tuhan percayakan? Benih. Mari kita sama-sama mau lakukan. Mungkin itu tidak banyak jumlahnya. Tapi ketika Anda melakukan dengan baik, maka suatu saat Anda akan menuai. Karena prinsip firman Tuhan pasti menuai. Ketika Tuhan memberkati Anda dan Anda menuai, Anda mulai lagi terus menabur. Mungkin tadinya dengan jumlah sedikit Tuhan percayakan banyak. Saya mau lagi menabur dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada saya. Tentunya dengan kualitas juga. Bukan hanya jumlahnya banyak tapi tidak punya kualitas yang baik. Artinya apa? Mungkin ketika kita menabur banyak tapi hati kita masih bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita mau dengan kerelaan hati. Kerelaan hati berbicara kualitas. Suatu saat kita akan menuai lebih banyak lagi. Dan ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Tuhan percayakan terus banyak. Jangan sampai kita tidak menyediakan benih baru. Jangan sampai habis untuk kita makan. Karena dikatakan roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Kita mau melakukannya terus menerus. Jangan sampai kita stop, berhenti sampai di situ. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami juga akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan perjamuan kudus. Mungkin di rumahnya ada roti, ya, bukan roti perjamuan kudus, mungkin roti biasa, nggak apa-apa. Atau di rumahnya tidak ada air anggur, mungkin ya udah saya mau pakai air biasa, nggak apa-apa. Kita mau sama-sama menerima sakramen ini dengan baik. Mari kita persiapkan. Sebelum nanti saya akan berdoa berkat buat Bapak Ibu, kita persiapkan perjamuan kudus. Kita siapkan roti untuk kita menerima perjamuan kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus, terima kasih. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan buat kita sebelum kita menerima perjamuan kudus. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus. Bapa kami datang hari ini Tuhan mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kami mau Tuhan mengalami Engkau Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini Tuhan mengalami Tuhan. Kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Lewat sakramen perjamuan kudus ini. Bapa, sebelum kami menerimanya, layakkan kami, kuduskan hidup kami Tuhan. Biar kami berkenan untuk menerima tubuh-Mu Tuhan. Kami dipersatukan kembali Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami mau terima sakramen ini Tuhan. Kami mau terima tubuh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mau makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Kami mengangkat cawan air anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Engkau mati di kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan. Engkau mau mati menebus segala dosa pelanggaran kami. Supaya Tuhan di dalam darah-Mu Tuhan, kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Darah yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat celah. Itu membersihkan, menguduskan kami. Bahkan kami Tuhan yang sakit hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat sakramen, lewat darah Yesus Kristus yang kami akan minum, kami disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami yang punya beban berat Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat darah-Mu Tuhan kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Darah anak domba Allah, kami mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau minum darah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang berkuasa, yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sakramen perjamuan kudus. Kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang tidak menentu Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami mau Tuhan hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Hanya kepada Tuhan saya hidup kami tenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat firman-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sembuh hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau mengalami Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan memberkati Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan.
Kami mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa, hamba-Mu berdoa di tempat ini Tuhan. Memberkati seluruh umat Tuhan yang hari ini Tuhan mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menganugerahkan berkat, kelimpahan kekuatan dalam hidupmu. Sehingga firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, engkau praktekkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, mau berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi kerinduan mereka Tuhan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau ketika engkau keluar, diberkati engkau ketika engkau masuk, diberkati pekerjaanmu, usahamu, diberkati Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan benar, lakukan firman Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Diberkati engkau, diberkati keluargamu, diberkati segala kesehatanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dan kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, pulanglah, dan dimanapun engkau berada, tinggallah di tempat engkau tinggal, dan engkau selalu terima berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terima berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Putra Yesus Kristus, dan penghiburan Allah Roh Kudus menghibur kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkati hidupmu sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Selamat menikmati ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.